Di bawah kepemimpinan Joan Laporta dalam periode 2003 hingga 2010, Barcelona dikenal sebagai salah satu klub paling sukses di dunia. Dan mungkin yang paling terkenal adalah sextuple Barcelona yang mereka dapatkan pada 2009. Namun masa kepemimpinan Joan Laporta harus berakhir setelah ia menjabat selama 2 periode, dan posisinya digantikan oleh Sandro Rosell. Selama era Sandro Rosell, Barcelona masih dikelola dengan cukup baik. Di akhir masa jabatannya 2014, muncul tuduhan penyelewengan dana yang dilakukan Rosell dalam transfer Neymar. Biaya transfer Neymar dari Santos awalnya dilaporkan sebesar 57,1 juta euro. Tetapi kemudian terungkap bahwa total biaya sebenarnya bisa mencapai sekitar 86,2 juta euro. Pengadilan Spanyol memulai penyelidikan terkait transfer Neymar setelah seorang anggota klub mengajukan keluhan bahwa rincian keuangan transfer tersebut tidak jelas dan mungkin melibatkan penipuan pajak serta penyalahgunaan dana. Kontroversi ini menarik perhatian luas dari media dan masyarakat, menimbulkan banyak kritik terhadap kepemimpinan Rosell dan bagaimana ia menangani keuangan klub. Rosell mengundurkan diri dengan alasan untuk melindungi citra dan reputasi Barcelona di tengah skandal yang sedang berkembang. Dia menyatakan bahwa keputusannya adalah demi kepentingan terbaik klub. Januari 2014, Josep Maria Bartomeu dipilih sebagai presiden Barcelona, menggantikan posisi Sandro Rosell. Dan di 2015, Bartomeu memenangkan pemilihan presiden dengan suara mayoritas. Disinilah awal kehancuran Barcelona dimulai. Pada musim transfer 2017, PSG mengaktifkan rilis clause dari Neymar senilai 222 juta euro dan menjadi rekor transfer termahal sepanjang sejarah. Tentu ini adalah kehilangan besar bagi Barcelona. Namun di sisi lain, Barcelona juga mendapat dana transfer yang sangat besar akibat kepergian Neymar. Dana ini digunakan Barcelona untuk membeli winger Dortmund, Ousmane Dembele senilai 135 juta euro. Dan di transfer musim dingin, Barcelona mendatangkan Coutinho dari Liverpool senilai 135 juta euro. Artinya, Barcelona telah menghabiskan seluruh hasil transfer Neymar sekaligus Barcelona mengeluarkan dana tambahan sebesar 50 juta euro. Dua pemain ini menjadi pembelian termahal Barcelona dan dua-duanya adalah pemain yang flop. Dembele sangat jarang bermain akibat cedera yang ia alami. Dalam 6 tahun, Dembele ngelewatin 141 games bersama Barcelona. Sedangkan Coutinho bukan pemain yang cocok dalam skema permainan Barcelona dan dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Sampai sini siapa yang bisa kita salahkan? Barcelona udah kehilangan pemain pentingnya Neymar dan Barcelona juga kehilangan uang transfer Neymar plus 50 juta euro akibat salah beli pemain. Satu-satunya orang yang bisa kita salahkan ya cuma sang presiden, Bartomeu. Bartomeu mencoba untuk merubah budaya Barcelona. Bartomeu ingin membangun Barcelona dengan pemain-pemain mahal. Padahal jika kita kembali ke waktu prime-nya Barcelona, Barcelona bukan dikenal sama pemain-pemain mahalnya, tapi mereka lebih dikenal sama gaya permainan tiki-takanya yang ditakutin sama semua tim. Dan gak lupa, Barcelona gak pernah kekurangan sama pemain-pemain berkelas lulusan La Masia. Kita lihat foto ini. Ini adalah skuad Barcelona pada saat mereka memenangkan sextuple pada 2009. Ada 7 pemain yang merupakan lulusan La Masia. Sekarang kita bandingkan dengan skuad 2018. Hanya ada 4 pemain lulusan La Masia dan 3 diantaranya adalah pemain yang sama di 2009. 2019, Barcelona mendatangkan Griezmann dari Atletico Madrid. Lagi-lagi, dana yang sangat besar harus dikeluarkan Barcelona. Barcelona harus ngeluarin 120 juta euro untuk Griezmann. Dan kalau ditanya, apakah transfer ini berhasil? Kalian tahu semua jawabannya. Jelas enggak. 3 rekor transfer Barcelona dan ketiga-tiganya flop. Ini bisa terjadi karena ternyata Bartomeu sama sekali nggak paham sama sepak bola. Bartomeu nggak ngasih pelatih Barcelona buat milih pemain yang mereka butuhkan. Melainkan transfer Barcelona dikontrol sama Bartomeu bersama jajarannya. Dan kalian tahu nggak gimana cara Bartomeu milih pemain? Dia cuma beli pemain berdasarkan siapa yang lagi bersinar. Jadi dia nggak peduli apakah nanti ini cocok atau nggak sama permainan Barcelona. Dia sama sekali nggak peduli. Ini kita masih bahas 3 pemain termahalnya aja. Belum pemain-pemain lain kayak Arda Turan 41 juta, Andre Gomez 50 juta, Paulinho 40 juta, Malcolm 41 juta, dan masih banyak yang lain. Selama kepemimpinan Bartomeu, Barcelona udah ngeluarin lebih dari 1 miliar euro buat transfer pemain dan mayoritas atau bahkan semuanya itu flop.
Barcelona juga melakukan pinjaman bank untuk biaya transfer beberapa pemain. Contohnya Barcelona harus pinjam buat transfer Griezmann. Ya, itu memang investasi yang dilakukan Barcelona, tapi ketika investasi yang dilakukan gagal dan memang ternyata gagal karena ketidaktahuan Bartomeu terhadap sepak bola, hutang tersebut bakal bebanin Barcelona di masa depan. Gak cuma transfer ngawur yang ngerugiin Barcelona, tapi gaji juga jadi sumber masalah terbesar Barcelona. Bartomeu memberikan pemain-pemain Barcelona gaji yang super tinggi dan tidak sebanding dengan kontribusinya untuk tim. Seperti Umtiti 230.000 euro per minggu, Coutinho 450.000, Vermaelen yang jarang banget main 145.000 per minggu, dan beberapa pemain cadangan yang belum pernah kita lihat atau bahkan dengar. Barcelona harus bayar gajinya sekitar 4-8 juta euro per tahun. Dan pada 2019, Barcelona harus bayar total gaji sekitar 314 juta euro, tertinggi di dunia. Satu kontrak yang sangat membebani Barcelona yaitu kontraknya Messi. Messi punya kontrak dengan Barcelona selama 4 tahun dengan nilai 555 juta euro yang sebenarnya Barcelona nggak mampu buat ngegaji Messi setinggi itu. Apalagi finansial Barcelona diperparah dengan pandemi COVID-19. Bartomeu menutupi citra buruknya dengan menjalin kerjasama bersama vendor yang bernama 13 Ventures. Tugas vendor tersebut, mereka menyebar buzzer di media sosial seperti Facebook dan menggiring opini publik untuk mendukung kebijakan yang diambil Bartomeu. Buzzer ini juga nyerang pihak-pihak yang nggak setuju sama Bartomeu, termasuk Messi, Pique, Xavi, bahkan Pep Guardiola. Skandal ini disebut Barca Gate, desakan untuk Bartomeu agar segera mundur dari jabatannya. Pada akhirnya Bartomeu memilih mundur dan Joan Laporta kembali menjadi presiden Barcelona. Kepemimpinan Laporta membuka harapan bagi fans Barcelona. Laporta diharapkan bisa mengembalikan Barcelona seperti di masa prime-nya, permainan tiki-taka yang cantik, dan pemain La Masia yang jadi andalan bagi Barcelona. Namun, ternyata kerusakan yang dibuat Bartomeu sudah sangat parah. Laporta mengumumkan pada 2021, Barcelona mempunyai hutang sebesar 1,3 miliar euro dan sekitar 730 juta euro harus segera dibayarkan. Ini meliputi pinjaman bank, hutang kepada rekan bisnis, dan juga pembelian pemain yang belum lunas. Barcelona masih belum melunasin beberapa pemain seperti De Jong, Coutinho, Vidal, sama Malcolm yang kalau ditotal itu sekitar 126 juta euro. Laporta harus memutar otaknya untuk nyelamatin Barcelona dari kebangkrutan yang udah di depan mata, dan juga financial fair play La Liga yang bikin Barcelona kesulitan buat melakukan pembelian pemain dan pendaftaran pemain karena La Liga membatasi klub cuma boleh spend 70% dari total income mereka. Sedangkan hutangnya Barcelona aja udah segitu banyak, belum kebutuhan transfernya. Jadinya, permasalahan Barcelona nggak cuma sekedar bayar utang aja. Langkah pertama yang diambil Laporta memotong sampai 70% gaji-gaji pemain Barcelona, terutama pemain-pemain senior seperti Busquets, Jordi Alba, Pique yang punya gaji tinggi. Keputusan ini membuat Barcelona ngehemat sekitar 110 juta euro. Bahkan Laporta rela membuang Messi dalam tanda kutip, meskipun Messi rela nurunin gajinya sampai 50%. Tapi kita tahu sendiri segede apa gajinya Messi, dan tetap Barcelona nggak mampu ngebayar gaji Messi meskipun udah diturunin 50%. Selain itu, Laporta juga melakukan negosiasi terkait pembayaran hutang yang udah deadline ini, dan Laporta berhasil mendapat pinjaman sebesar 595 juta euro dari Goldman Sachs dengan jangka pembayaran selama 10 tahun. Dana ini menjadi krusial bagi Barcelona, karena ini nyelamatin Barcelona dari kebangkrutan, dan menyelamatkan agar operasional Barcelona dapat terus berjalan. Sampai sini, Barcelona udah bisa sedikit nafas lega, tapi yang jadi masalah, Barcelona nggak punya cukup uang buat ngerombak skuadnya. Ya kita lihat sendiri aja di musim transfer 2021. Cuma Ferran Torres yang Barcelona beli dengan harga yang lumayan. Sisanya free transfer atau enggak loan. Kalau ditanya apakah pemain-pemain kayak Aubameyang, Depay, Dani Alves yang udah tua, Adama Traore itu layak buat main Barcelona, ya sebenarnya mereka kurang layak. Tapi karena keterbatasan dana, mau nggak mau Barcelona harus ambil.
Langkah-langkah lain yang diambil Laporta buat generate income yang lebih, Barcelona ngejual 25% hak siarnya ke perusahaan yang bernama Sixth Street dengan jangka waktu 25 tahun senilai lebih dari 500 juta euro. Dan ini penting banget buat ngelonggarin batas financial fair play supaya Barcelona bisa beli pemain lebih leluasa. Kemudian Barcelona ngejual 49% saham Barça Studios senilai 200 juta euro. Barcelona juga berhasil mendapatkan kontrak bersama Spotify selama 4 tahun senilai 280 juta euro. Selain itu, Barcelona juga mengambil pendanaan senilai 1,45 miliar euro selama 30 tahun buat ngerenovasi Camp Nou. Dan harapannya setelah renovasi Camp Nou selesai bisa ngegenerate income lebih gede lagi. Diprediksi kalau udah jadi, Camp Nou bisa ngehasilin 200 juta euro tambahan lewat sponsorship, penamaan stadion, tiketing, dan masih banyak lagi. Barcelona juga ngejual 49,9% saham dari Barcelona Licensing and Merchandising yang bikin keuangan Barcelona lebih lega dan aman setidaknya untuk beberapa puluh tahun lagi. Gak hanya dari segi finansial, Laporta juga ingin memperbaiki kondisi klub Barcelona seperti di masa prime-nya. Pemilihan Xavi sebagai pelatih untuk mengembalikan tiki-taka Barcelona meskipun akhirnya gagal juga. Dan La Masia yang udah mulai ngeluarin pemain-pemain berbakat kayak Araujo, Gavi, Balde, Lamine Yamal. Meskipun itu semua belum terlalu kelihatan hasilnya, tapi setidaknya kekacauan yang udah dibikin Bartomeu perlahan udah bisa dikendaliin. Dan yang penting Barcelona nggak jadi bangkrut. Gimana nih menurut kalian? Bisa nggak Barcelona balik kayak dulu? Tulis di komen.